Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari surat Roma pasal 7 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Roma pasal 7 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Nah, kita sudah melihatnya dan saya akan bacakan bagi kita semua dan kita perhatikan bersama-sama. Roma pasal 7 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Nah, kita bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan, dan mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur pada malam hari ini kami bisa bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Dan kami sangat bersyukur ya Tuhan, kami bisa datang untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan juga saling mendoakan satu sama lain. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, siapkan hati kami, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan, dan kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus yang diberikannya kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma. Dan surat Roma ini ya, diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki ajaran-ajaran yang salah yang ada di tengah-tengah jemaat di Roma, dan sekaligus Rasul Paulus mengajar mereka bagaimana mereka harus hidup setelah menjadi orang-orang yang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jemaat-jemaat di Roma sebenarnya mereka memiliki dua tekanan ya. Tekanan pertama itu dari kerajaan Romawi. Ya, mereka dianiaya. Pada saat itu orang-orang Kristen ya, mereka dikejar, ya dianiaya, bahkan mati dibunuh ya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini adalah suatu tekanan bagi orang-orang Kristen pada saat itu, ya tak terkecuali ya orang-orang Kristen yang ada di Roma. Dan tekanan yang kedua adalah dari orang-orang Yahudi. Nah, kenapa ada tekanan dari orang-orang Yahudi? Nah, ini berhubungan dengan keselamatan. Pada saat itu ada orang-orang Yahudi ya tertentu ya yang mengatakan bahwa kita diselamatkan ya tidak hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga kita harus hidup melakukan hukum Taurat. Kita harus berbuat baik, berusaha melakukan dengan sempurna hukum Taurat. Barulah kita bisa diselamatkan. Nah, hal ini menjadi sesuatu yang membingungkan jemaat-jemaat, khususnya di Roma. Mereka berpikir, apakah kita ini diselamatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, atau harus kita melakukan hukum Taurat, harus berbuat baik, harus hidup di bawah hukum Taurat? Apakah kita ini setelah menjadi orang-orang Kristen masih terikat terhadap hukum Taurat?
Nah, ini adalah sesuatu isu yang besar pada zaman itu, ya, pada masa orang-orang Kristen, ya, pada zaman para rasul. Mereka dibingungkan ajaran-ajaran yang sesat ini. Ya, terutama di sini ya dari orang-orang Yahudi yang mengatakan kita harus ya terikat terhadap hukum Taurat, melakukan perbuatan baik, barulah kita bisa diselamatkan. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus dia menyampaikan ya ajaran-ajaran di surat Roma ini. Mulai dari pasal pertama dia sudah berbicara bahwa kita diselamatkan oleh iman. Ya. Lalu pasal kedua dia beritahukan bukan karena hukum Taurat, tapi karena iman kita bisa diselamatkan. Ya. Lalu sampai pasal yang ketujuh, tetap Rasul Paulus masih mengajar mereka bahwa kita sudah dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita tidak terikat di bawah hukum Taurat. Nah, di sini firman Tuhan yang telah kita bacakan di Roma pasal 7 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Dia mulai dengan berbicara, apakah itu hukum? Sifatnya seperti apa? Nah, di ayat yang pertama, Rasul Paulus, dia mengatakan, saudara-saudara, aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Orang-orang yang mengerti apa itu hukum, bagaimana sifat hukum. Dan dia mengatakan, tahu tidak bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sifat daripada hukum yaitu mengikat. Ya, sekali lagi, sifat daripada hukum adalah mengikat. Jadi orang yang hidup di bawah hukum, maka itu artinya dia terikat terhadap hukum dan tuntutannya. Ya, dia memberikan sebuah contoh. Rasul Paulus memberikan sebuah contoh di ayat yang kedua. Dikatakan bagaikan sebuah pernikahan. Seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya. Selama suaminya masih hidup. Jadi, kalau suaminya masih hidup atau istrinya masih hidup, maka kita ya sebagai istri ataupun suami terikat satu sama lain. Di dalam perjanjian pernikahan. Jadi kalau suatu hari kita pergi menikah dengan orang lain, sedangkan suami kita masih hidup, masih kita terikat dengannya, tapi kita menikah dengan orang lain, maka kita dikatakan telah berzina. Itulah yang dikatakan di ayat yang ketiga. Nah, demikian juga orang yang berada di bawah hukum, maka dia terikat ya seumur hidupnya. Dikatakan di sini di ayat yang pertama, selama orang itu hidup. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum, ya khususnya di sini menuju kepada hukum Taurat, karena kita melihat konteksnya nanti dia berbicara tentang hukum Taurat. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum Taurat, ya pada dasarnya hukum Taurat diberikan untuk menyatakan bahwa kita ini adalah orang berdosa. Tuhan memberikan hukum Taurat pada dasarnya, pada hakikatnya, untuk menunjukkan, kita ini orang berdosa. Kenapa? Karena pada faktanya kita tidak bisa memenuhi apa yang Tuhan inginkan melalui hukum-hukumnya. Itu hukum Taurat. Kita tidak bisa patuh terhadap hukum Taurat. Kita sudah melanggar hukum Taurat. Coba kalau kita pikir-pikir, seumur hidup kita sudah banyak sekali melanggar hukum Taurat. Ya, terutama 10 perintah Allah. Ya. Mulai dari hukum pertama supaya kita tidak menyembah Allah lain, kita hanya menyembah Tuhan Allah. Ya, sampai nanti di hukum Taurat yang ke-10. Kalau kita pikir-pikir, kita nilai diri kita, seumur hidup kita ini, kita sudah melanggar ya semua hukum-hukum tersebut. Dan apakah ada hukuman bagi orang yang melanggar hukum Taurat? Jawabannya ada. Jawabannya ada. Nah, kalau kita baca di Ulangan pasal 27, ketika ya mereka membacakan hukum-hukum Tuhan di atas gunung, dan mereka mengikat perjanjian untuk mereka patuhi.
Dan di sana dikatakan, barang siapa yang tidak taat perintah Tuhan, maka terkutuklah. Di sana diulang-ulang kata terkutuklah, 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 terkutuklah. Terkutuklah orang yang menyembah berhala, terkutuklah orang yang tidak menghormati orang tuanya, dan lain-lain. Ada tuntutannya. Barang siapa yang tidak melakukan hukum Tuhan, peraturan, hukum Taurat, maka akan dihukum. Dan di sana dikatakan terkutuk. Dan kalau kita melihat lagi di Galatia, pasal 10 dikatakan, karena semua orang yang hidup dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ya, kenapa? Karena kita tidak melakukan, ya, kita melanggar. Dan setiap pelanggaran ada sanksinya, ada hukumannya. Mungkin ada yang berkata begini, tapi saya akan berusaha melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Ya, mudah-mudahan Tuhan Allah bisa melihat perbuatan baik yang banyak ini yang saya sudah lakukan, maka bisa mengampuni dosa saya dari semua pelanggaran saya sekian banyak. Ada yang mengatakan begitu, saya mau diselamatkan dengan berusaha berbuat baik. Ya meskipun saya langgar-langgar, ada banyak saya langgar. Tapi kalau saya juga berusaha melakukan perbuatan baik, melakukan hukum Taurat, ya mungkin ya Tuhan akan melihatnya dan Tuhan akan mengampuni dosa saya. Saya bisa diselamatkan. Tapi itu tidak bisa, saudara-saudara. Apa kata firman Tuhan di Galatia pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala yang tidak setia, yang segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Segala sesuatu. Catat ini harus digarisbawahi. Artinya tidak kita mengatakan oke, yang penting banyak saya berbuat baik. Tidak. Tapi dikatakan segala sesuatu yang tidak melakukan, artinya harus sempurna. Satu saja kita melanggar hukum Taurat, kita sudah berada di bawah kutuk, di bawah hukuman. Satu saja. Makanya dikatakan segala sesuatu. Terkutuklah kalau tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Satu saja kita cacat, kita melanggar hukum Taurat, maka kita dinyatakan pantas, layak untuk dihukum. Nah, jadi saudara-saudara, kita tidak bisa diselamatkan karena berbuat baik, karena melakukan hukum Taurat. Di Roma pasal 3 ayat 10 dikatakan tidak ada semua orang yang benar. Kita semua sudah melanggar firman Tuhan. Dan oleh karena itu, kita berada di bawah hukuman. Hukuman yang kekal karena dosa-dosa kita. Satu saja pelanggaran sudah cukup membawa kita kepada penghukuman. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, lalu bagaimana dengan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Yang sudah dipanggil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita masih tetap terikat terhadap hukum Taurat dan tuntutannya? Apakah sesuai dengan ajaran orang-orang Yahudi tertentu yang mengatakan tidak hanya cukup percaya, tapi kamu harus melakukan hukum Taurat untuk bisa kamu diselamatkan? Nah, di sini Rasul Paulus dia memberikan juga contoh, ya. Di ayatnya yang ke-2 dikatakan, ya, sebab seorang istri terikat oleh hukum pada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi seorang istri, dia masih terikat pernikahan jikalau suaminya atau istrinya, ya, atau pasangannya itu masih hidup. Tapi ketika pasangannya, ya, suaminya atau istrinya meninggal, maka dia terbebas, ya, tidak terikat lagi dalam pernikahan tersebut. Jikalau pasangannya atau salah satunya mati. Nah, di sini kita melihat bahwa yang bisa membebaskan kita dari sebuah ikatan yaitu kematian. Kematian sama seperti hukum. Kita bebas, tidak terikat lagi terhadap hukum jikalau kita sudah mati. Nggak ada lagi gunanya hukum itu terhadap kita kalau kita sudah mati. Makanya dikatakan hanya seumur hidup, tapi kalau sudah mati, maka kita sudah lepas daripada ikatan hukum. Sama seperti istri tadi.
Jikalau suaminya sudah mati, maka dia bebas dari ikatan pernikahan. Nah, demikian juga Rasul Paulus, dia berbicara di ayat yang keempat. Dari contoh ini, ya, bahwa kematianlah yang membebaskan kita dari sebuah ikatan. Di ayat yang keempat dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Telah mati, ya, bagi hukum Taurat. Tadi kita sudah tahu bahwa kematian, matilah yang bisa membuat kita bebas dari sebuah ikatan. Ya, khususnya di sini berbicara tentang hukum. Dan di sini dikatakan kita ini sudah mati. Tentunya bukan mati secara jasmani. Ya. Mati dalam hal apa maksudnya? Dikatakan kita sudah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita? Nah, Tuhan Yesus, dia datang ke dalam dunia ini. Dia menderita sengsara. Dan dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia menjadikan dirinya terkutuk karena kita, karena kesalahan kita. Dia dihukum mati, digantung di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita dianggap ini sudah mati dari dosa-dosa kita. Sudah tidak terikat terhadap hukum Taurat, karena kita harusnya dihukum karena dosa-dosa kita, tapi Tuhan Yesus sudah menggantikan kita. Dia menyelesaikannya, dia menanggungnya, dia mewakili kita, ya. Mati mewakili kita karena dosa-dosa. Itulah yang dikatakan di Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-13, dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung, ya, pada kayu salib. Jadi dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita telah ikut mati bersama-sama dengan dia, mati di dalam dosa, dari hukuman dosa. Tuhan Yesus sudah menanggungnya. Jadi kita tidak terikat lagi terhadap hukum Taurat, karena kita sudah mati. Walaupun bukan mati secara jasmani yang maksudnya di sini. Ya, kita setelah dihukum mati, tapi bukan kita yang menanggungnya, tapi Tuhan Yesus Kristus. Dia menebus kita di atas kayu salib. Nah, setelah kita sudah bebas, tidak terikat terhadap hukum Taurat, apakah itu berarti kita boleh hidup bebas? Hidup sesuka hati kita? Tidak. Dikatakan ketika kita, ya, mati bersama Kristus, maka dikatakan di kalimat selanjutnya, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi ketika kita bebas daripada ikatan hukum Taurat dan tuntutannya, maka kita menjadi milik Tuhan Yesus Kristus dan kita berada di bawah hukum Tuhan Yesus Kristus. Kita terikat kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Terutama dalam hal keselamatan, kita diselamatkan, kita diampuni dan beroleh hidup yang kekal. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, dikatakan kita sudah menjadi miliknya. Kalau kita sudah menjadi miliknya, maka kita harus hidup bagi dia. Kita harus hidup untuk Tuhan Yesus Kristus, karena kita sudah menjadi miliknya. Ya, dia adalah Tuhan kita. Maka apa yang diinginkan oleh Tuhan kita, kita harus lakukan, kita harus kerjakan sesuai dengan kehendaknya. Bukan berarti kita sudah bebas dari tuntutan hukum Taurat, maka kita boleh hidup sesuka hati kita. Tidak. Kita ketika percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita sudah berada di bawah ikatan Tuhan Yesus. Dan kita mau hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan di kalimat selanjutnya, agar kita berbuah bagi Allah. Tuhan selamatkan kita. Dia jadikan kita, ya, menjadi miliknya. Dia bebaskan kita dari tuntutan hukum Taurat. Dia merdekakan kita supaya kita menjadi miliknya dan hidup untuk kemuliaan namanya. Berbuah bagi Allah. Berbuah bagi Allah pertama-tama yang dimaksud di sini, ya,
John Calvin mengatakan, kalau kita mau bahas ayat yang keempat dikatakan berbuah bagi Allah, maka harus lihat di ayat yang di pasal 6 ayat ke-14. Ya, pasal 6 ayat 14. Dikatakan di situ, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, itulah maksudnya berbuah bagi Allah. Tidak lagi dikuasai oleh dosa, tidak hidup lagi di dalam dosa, tidak lagi bekerja untuk dosa, tapi kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup di dalam kekudusan, patuh firman Tuhan, membenci dosa. Karena Tuhan Yesus mau kita ingin hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus. Karena kita tidak berada lagi di bawah hukum Taurat yang dikuasai oleh dosa. Maka saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, setelah kita menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus sadar, kita ini sudah milik Tuhan Yesus Kristus, dan sebagai milik Tuhan Yesus, kita harus selalu menyenangkan Tuhan kita, Tuhan kita. Dengan cara apa? Hidup di dalam kekudusan, menjauhkan dosa, melakukan perintah-perintahnya. Bukan semata-mata untuk diselamatkan, bukan. Tetapi dengan tujuan itulah kita dipanggil, supaya kita hidup untuk kemuliaan namanya. Kita diselamatkan dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan dengan perbuatan baik, hanya dengan iman. Tapi setelah kita percaya, maka kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itulah tujuan panggilan kita, hidup memuliakan nama Tuhan, taat perintahnya. Ya, bahkan kita mau menyerahkan diri kita, melayani Tuhan. Bekerja bagi Tuhan Allah. Bukan hanya para hamba Tuhan, tapi semua orang Kristen harus bekerja melayani Tuhan Allah. Apa yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan bagi Tuhan Allah, kita lakukan. Meskipun itu hal yang kecil ya di mata manusia, tapi kita lakukan untuk Tuhan Allah. Di ayat selanjutnya dia memberikan perbandingan. Sebelum kita hidup di dalam kasih karunia dan sesudah kita hidup di dalam kasih karunia. Hidup lama dan hidup baru. Ayat yang kelima dikatakan, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Nah, hidup kita yang lama adalah hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu dosa. Ya, kita hidup di dalam kedagingan kita. Dan karena kita di bawah hukum Taurat, maka membangkitkan semangat kita untuk terus bekerja di dalam dosa. Ya, karena hukum Taurat menyatakan bahwa kita sudah melanggar, dan sama artinya kita terus bekerja untuk dosa. Hukum Taurat selalu mengatakan bahwa kita ini orang berdosa, kita sudah melanggar perintah-perintah Tuhan. Itu artinya kita terus hidup di dalam dosa. Dan kita begitu giat semangat terus hidup dalam dosa. Karena nafsu kita, karena kedagingan kita. Dan dikatakan apa buah yang dihasilkan ya ketika kita hidup di dalam daging, di bawah hukum Taurat. Dikatakan berbuah bagi maut. Ujungnya adalah kematian, kebinasaan. Nah, itu adalah manusia kita yang lama. Ya. Ujung atau akhir hidup kita adalah kematian, kebinasaan di dalam penghukuman yang kekal. Ya, karena Allah itu kudus, suci, adil. Dia membenci dosa. Dia akan menghukum setiap orang melanggar perintahnya. Maka ketika kita hidup di bawah hukum Taurat, kita hidup dalam kedagingan, hawa nafsu, maka ujungnya adalah kematian, kebinasaan. Tetapi sebaliknya, kontras. Tadi itu adalah hidup kita yang lama. Tapi setelah kita menjadi orang Kristen, orang yang percaya, menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-6 terakhir dikatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Ya, sebab kita telah mati bagi dia. Bagi dia di sini adalah hukum Taurat, ya, yang mengurung kita, ya, yang mengekang kita, yang memenjarakan kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh. Ya, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus karena kematiannya di atas kayu salib. Membebaskan kita dari
tuntutan hukum Taurat, karena Tuhan Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya menebus dosa-dosa kita. Dan karena kita sudah diselamatkan, maka kita lagi bukan hidup seperti hidup yang lama. Dikatakan di sini, ya, kita sekarang hidup, ya, melayani dalam keadaan baru menurut roh. Kalau tadi hidup di dalam kedagingan, tapi sekarang dikatakan kita hidup menurut roh. Ya, kita diperbaharui dan kita hidup sesuai dengan keinginan daripada roh. Kalau kita baca, ya, di Roma pasal 8 diberitahukan kepada kita, ya, melakukan apa yang diinginkan oleh roh, berbeda dengan apa yang diinginkan oleh kedagingan. Apa yang diinginkan oleh roh, ya, yaitu melakukan apa yang Tuhan mau di dalam firman. Membenci dosa yang hanya memuaskan kedagingan kita ini. Tapi kita mengikuti apa yang diinginkan oleh Roh Kudus. Ya, dengan pimpinan Roh Kudus, kita mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Bukan untuk memuaskan kedagingan kita, tapi memuaskan hati Tuhan Allah, menyenangkan hati Tuhan Allah. Nah, itulah, ya, yang dimaksud daripada ayat yang ke-6 ini. Bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat, ya, yang dimana kita hidup dalam kedagingan. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran bagi kita dari firman Tuhan pada malam hari ini? Di sini kita diajarkan yang pertama, bahwa kita sudah dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah diselamatkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi hanya percaya, hanya dengan iman kita memperoleh hidup yang kekal, bukan dengan perbuatan baik. Ya, bukan dengan melakukan hukum Taurat. Tapi hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, pelajaran bagi kita adalah setelah menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, maka marilah kita hidup berbuah bagi Allah. Pertama-tama hidup di dalam kekudusan. Menjaga kehidupan kita sehari-hari. Berusaha untuk taat perintahnya. Ya, bukan berarti kita pasti hidup sempurna. Ya, ada pada kalanya kita jatuh ke dalam dosa karena kelemahan kita, meskipun kita sudah berusaha. Tapi itu bukan berarti kita mau hidup terus dalam dosa tersebut. Kita akan bertobat, kita akan bangkit. Kita akan berusaha hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita sudah menjadi milik Kristus. Marilah kita bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan kita, Tuhan kita, yang menjadi pemilik kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan marilah kita melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan Allah. Ya, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk Tuhan dalam pekerjaan, ya, dalam gereja, ya, contohnya main musik ataupun bernyanyi, ya, paduan suara misalnya. Ya, gereja kita mengadakan paduan suara. Ya, itu juga suatu pelayanan bagi Tuhan Allah. Ketika kita memuji Tuhan, itu adalah pelayanan bagi Tuhan Allah, memuliakan Tuhan Allah. Nah, ini adalah salah satu, ya, contoh berbuah bagi Allah, ya, bekerja melayani Tuhan Allah. Nah, kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti dan kita bisa melakukannya, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami. Dan bersyukur untuk iman yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa percaya kepada Tuhan Yesus, diampuni dan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu menyadari bahwa kami ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam kehidupan kami, biarlah hidup kami berbuah bagi Allah, bekerja untuk kemuliaan Tuhan Allah. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, saya serahkan kembali ke Loso Dedi.